Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid din bid'ah, kullu bid'atin dhalalah, kullu dhalalatin finnar. Ikhwatu iman rahimakumullah, jamaah Masjid Al-Hikmah yang Allah muliakan, puji syukur terhatur pada Allah Rabbul Ghafur. Alhamdulillah, pagi ini Allah masih mampukan kita untuk bisa melanjutkan aktivitas kita, dan yang paling utama aktivitas di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah menunaikan hak Allah yang menjadi kewajiban kita. Apa itu? An ta'buduhu wa la tusyriku bi ibadatihi syai'an. Engkau menyembahnya dalam keadaan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun itu. Itu tugas yang paling inti yang Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah jelaskan. Salawat serta salam semoga senantiasa tersampaikan, tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, dalam sebuah hadis qudsi Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, la yajma'u ala 'abdi khaufaini wala amnaini. Tidak akan berkumpul pada satu orang hamba yang sama dua rasa takut, tidak akan pula berkumpul dua rasa aman. Rasul, in akhafani fid dunya amantuhu yaumal qiyamah. Jika seorang hamba akhafani, takut kepadaku, takut kepada Allah, fid dunya, di dunia, amantuhu yaumal qiyamah, maka di akhirat atau pada hari kiamat dia tidak akan merasakan rasa takut yang sama. Soalnya tadi apa ya? Dua rasa takut tidak akan berkumpul, tidak akan dirasakan pada satu orang hamba yang sama. Ketika di dunia merasa takut kepada Allah, hati-hati hidupnya, bersemangat beribadahnya, seolah ada energi yang lebih ya untuk menghindari azab Allah Subhanahu wa taala, maka pada hari kiamat hamba tersebut tidak akan merasa takut, karena dua rasa takut tidak akan berkumpul pada satu orang hamba yang sama. Malah pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rasa aman kepada orang tersebut, karena tadi dua rasa takut tidak akan dialami, tidak akan dirasakan oleh satu orang hamba yang sama, kata Rasulullah SAW. Namun sebaliknya, wa in ammanani fid dunya, ketika hambaku merasa aman kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi tersebut, merasa aman kepadaku di dunia, akhaftuhu yaumal qiyamah, aku akan memberikan rasa takut, kekhawatiran pada hamba tersebut pada hari kiamat. Karena tadi dua rasa aman tidak akan dialami, tidak akan dirasakan oleh seorang hamba yang sama. Maka takut di dunia kepada Allah Subhanahu wa taala adalah hal yang bisa memberikan kita energi yang lebih, Pak. Sanaos tunduh gitu kan ya. Sanaos enak nama di bumi gitu kan. Apalagi hari libur, kemudian kita menurut hawa nafsu lebih enak lah. Kalau di rumah santai-santai ria melanjutkan tidur mungkin ya. Tetapi karena kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan menjadi energi yang lebih untuk kita bangun dan bergerak. Apalagi sabda Nabi Muhammad, jazakallahu khair. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang hamba ketika tidur itu diikat dengan 3 ikatan. Ya.
Ketika dia bangun berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia melaksanakan sholat, maka 3 ikatan tersebut apa Pak? Terlepas semuanya. Masya Allah. Makanya mudah-mudahan berkumpulnya Bapak di tempat ini seusai melaksanakan sholat subuh berjamaah merupakan sebuah ekspresi dari takutnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang akan membuahkan rasa aman yang akan Allah berikan kepada kita pada hari kiamat kelak. Baik Pak, hari ini kita akan menjelaskan tentang 7 indikator bahagia di dunia yang dijelaskan oleh sahabat Rasul bernama Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Ya. Jadi Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu itu orang yang atau seorang sahabat yang menghabiskan banyak waktunya dengan Rasulullah SAW. Tidak diragukan lagi kapasitas, kualitas maupun kuantitas keilmuan, karena di bawah bimbingan langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika menjelaskan tentang hasanah fid dunya atau fid dunya hasanah, banyak tanda-tandanya. Salah satunya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu menjelaskan bahwa tanda seseorang mendapatkan hasanah di dunia itu ditandai dengan 7 hal Pak. Ini menjadi cross check buat kita. Sudahkah kita mempunyai atau merasakan 7 hal ini? Karena kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, seseorang yang dikatakan sedang menikmati kebahagiaan di dunia ketika merasakan ada di dalam dirinya 7 hal ini Pak. Ya. Apa yang pertama? Yang pertama adalah qalbun syakirun. Ketika seseorang memiliki hati yang mudah sekali untuk bersyukur, Masya Allah. Bahagia di dunia salah satunya diawali dengan settingan, pola, standar syukur yang ada pada diri kita. Masya Allah, ini yang pertama Pak. Jadi bahagia di dunia akan dirasakan untuk orang yang betul settingan hatinya. Ya. Betul di dalam menetapkan standar bahagia. Ya. Seseorang yang kadang-kadang abdi mah rek bahagia, rek bersyukur upami tos gaduh iyo ditataan, gitu kan ya. Memola hal-hal yang belum didapatkan, sementara hal banyak yang sudah Allah berikan, yang sudah dimiliki, yang sudah habis bahkan ya, yang sudah rusak, gitu kan, tidak disyukuri, gitu kan. Jadi terlalu terpola terhadap hal-hal yang belum dimiliki, sementara lupa terhadap hal-hal yang sudah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan. Maka sampai kapanpun tidak akan merasa bahagia, Pak. Ini yang dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seseorang yang settingan hatinya mempunyai standar bahagianya itu terlalu tinggi, gitu kan? Na'udzubillahi min dzalik, maka sampai kapanpun tidak akan merasakan bahagia di dunia. Wah, Masya Allah. Jadi pertama, apa atau setting hati kita, pola, atur pola di dalam hati kita tentang standar bahagia. Di dalam hadis bahagia itu sederhana, Pak. Ada kan kata-kata di kitanya bahagia itu sederhana, betul Pak. Ternyata Rasulullah SAW punya standar bahagia yang semua orang bisa merasakannya. Apa kata Rasul? Ya, qad aflaha man hudiya lil Islam wa ruziqa kaffafan. Ini standar bahagia menurut Rasulullah SAW. Kata Rasul, qad aflaha, sungguh bahagia man hudiya lil Islam, orang yang diberikan petunjuk, arahan untuk menerima ajaran Islam dan melaksanakan ajaran Islam. Wa ruziqa kaffafan, walaupun orang tersebut diberikan rizki yang hanya batas cukup saja. Ya, jika nama sulit gitunya. Gajihna koreh-koreh cok gitu kan, hanya muncul orang banyak, hanya ada dalam standar cukup, mencukupi saja gitu kan ya. Tapi jika nate meni asa sejahtera, berwibawa gitu kan ya, Masya Allah. Karena apa? Ternyata dia hatinya sangat lebar untuk menerima ajaran Islam, kemudian sangat mudah untuk melaksanakan ajaran Islam. Bersahaja jika nama anu biasa-biasa, tapi Masya Allah ke masjid contoh nantinya mudah, ringan untuk menerima ajaran Islam, ada tempat di dadanya untuk menerima ajaran Islam, kemudian diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan
ajaran Islam tersebut walaupun dia diberikan rizki hanya dalam batasan cukup saja. Teu ecan tiasa invest gitu punya komo kebutuhan tersiernya tidak begitu banyak terpenuhi, tetapi orang menganggapnya aduh masya Allah jika anu bersahaja pisan tah. Karena apa? Pola dan menetapkan standar bahagianya sesuai dengan apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam standarkan, maka akan bisa merasakan kebahagiaan hidup di dunia. Karena kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, ya, bahagia itu bisa didapatkan, bisa dirasakan untuk orang-orang yang hatinya sangat mudah sekali untuk bersyukur. Bismillah, Pak. Jadi pola lagi hatinya, ya, untuk mudah sekali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ternyata kalau hati kita sangat sulit untuk berterima kasih, sangat sulit untuk menerima, sebanyak apapun tidak akan terasa bahagianya. Bahkan ikhwatu iman rahimakumullah, pernahkah kita, ya, melakukan seperti apa yang Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu? Umar nalika harita nuju resep, ya, nuju resep dengan apa, sedang gandrung dengan binatang ternaknya. Suatu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah masbuk salatnya, sanes katinggaleun salatnya, sanes katinggaleun henteu salat atau tapi teu ninggalkeun salat tapi kantos masbuk gara-gara tersibukkan dengan aktivitasnya, Pak. Masya Allahnya, beliau radhiyallahu taala anhu sampai menghukum dirinya dengan cara menginfakkan banyak dari hartanya. Luar biasa seperti itu. Saking tidak maunya hatinya seolah-olah tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ternyata bisa merasakan nikmatnya hidup untuk seorang mukmin seperti yang diindikasikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, seseorang akan merasakan bahagia ketika betul di dalam mempola, mensetting, mengatur hatinya sampai dia sangat mudah sekali untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita belajar dari seorang ulama besar di Indonesia yang beberapa hari kebelakang wafat, meninggal, ya, Syekh Ali Jabir rahimahullahu taala. Masya Allah, Pak, bahkan mengajarkan musibah semenakutkan apapun, jangan sampai kita mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un saja, tapi diawali dengan kata apa katanya, Pak? Alhamdulillah. Kita juga diajarkan kan ketika mendapatkan hal yang tidak kita harapkan, ucapkan, kemudian ditanya oleh orang lain, bacanya apa? Alhamdulillah ala kulli hal, kan, ya, ketika kita mendapatkan hal yang tidak diharapkan. Masya Allah. Syekh Ali Jabir meninggalnya sudah, tapi orang-orang seolah-olah belum habis membicarakan kebaikan-kebaikannya. Sepeninggalnya banyak kesan-kesan yang baik yang disampaikan. Masya Allah, Pak. Ini sama dengan apa yang dijelaskan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Waj'alli lisana sidqin fil akhirin. Jadikanlah untukku buah tutur yang baik untuk orang yang datang di kemudian. Sepeninggalnya orang-orang mengenang dengan kenangan-kenangan yang baik. Ketiadaannya dikenang dengan kenangan-kenangan yang ini orang yang baik, Pak, seperti ini. Tanya diri kita, sudah sejauh mana kita bisa menjadi orang seperti itu? Ketiadaan kita, orang-orang mengenang kita dengan kenangan-kenangan yang baik. Tekenging tebih-tebih upami orang tos pupus, Pak. Tapi ketika kita pindah contohnya dari satu tempat, kemudian kita tidak ada di tempat tersebut, orang-orang yang kita tinggalkan, apa yang lekat dengan kita? Ketika mendengar kata kita atau mendengar nama kita, ya, apa yang terbersit, apa yang erat dengan diri kita? Hal yang baikkah atau apa? Masya Allah, Pak. Karena orang yang baik, salah satunya apa? Waj'alli lisana sidqin fil akhirin. Seperti doa Nabi Ibrahim alaihissalam, ya. Wahai Allah, jadikanlah untukku buah tutur yang baik untuk orang yang datang di kemudian. Nalika orang teu aya, aduh masya Allah, kamananya si bapak anu biasana sok aya dah, gitu kan, ya, dikenang, merasa kehilangan, ya. Teu aya si bapak anu mah, jadi we teu aya anu sok kieu, ternyata hal yang baik yang dikenang.
Ya, masya Allah ya khawati iman rahimakumullah. Ini target hidup seorang mukmin. Makanya harus ada pikiran kita, tenaga kita yang bermanfaat untuk orang lain, bermanfaat untuk lingkungan kita. Contoh, kapungkur mah teu aya program ahad mengaji, diinisiasi jantan aya ahad mengaji. Contohnya banyak, masya Allah. Upami orang tos teu aya di dieu, tos teu menjabat deui, ternyata meninggalkan hal yang baik. Ya khawati iman rahimakumullah. Ini sederhana. Atau keberadaan kita itu mewarnai lingkungan kita. Ini termasuk ke dalam hal yang sangat luar biasa. Ya, makanya seorang mukmin itu ketiadaannya itu meninggalkan kesan-kesan yang baik. Ketika kelak nanti kita sudah tidak ada, orang lain mengenang kita dengan kenangan-kenangan yang baik. Tos tiasa teu acan Pak urang teh kitu. Ini tidak akan berlaku untuk orang yang hidupnya idealis. Keun we nu penting mah abdi jeung kula wargi. Wah, na'udzubillahi min dzalik, ikhwatu iman rahimakumullah. Nah, makanya wajar kalau Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu menjelaskan di dalam atharnya, seseorang dikatakan mendapatkan, akan merasakan kebahagiaan di dunia ketika yang pertama qalbun syakirun. Dia memiliki hati yang mudah sekali untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Anu penghasilanna harian gitu kan ya. Anu minggona, nu 2 minggona, nu 2 sasihan. Gitu kan? Ikhwatu iman rahimakumullah. Banyak atau sedikit itu akan sangat berbeda di dalam tinjauan manusia. Saur seseorang gaji si fulan sakitu teh seueur gitu kan ya. Cek anu luhureun sakitu meuni seueur, tapi yang pasti Allah pasti memberikan rizki. Nah, di sanalah tempat kita bersyukur. Kepastian bahwa Allah memberikan rizki, di sanalah tempat kita bersyukur. Masya Allah, ikhwatu iman rahimakum. Sekali lagi, untuk orang yang hatinya sangat sulit untuk bersyukur atau terlalu tinggi menerapkan standar kapan ketika dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bisa dipastikan orang tersebut tidak akan merasakan kenikmatan Pak hidup di dunia. Makanya kita itu, kata Rasulullah SAW, jangan sampai lupa untuk mendawamkan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita juga layak untuk mengupayakan kebahagiaan di dunia. Ya, salah satunya miliki, rasakan, dapatkan kebahagiaan hidup di dunia dengan cara apa? Miliki hati yang sangat mudah untuk bersyukur. Masya Allah Pak. Ini yang pertama. Yang kedua, ikhwatu iman rahimakumullah, yakni azwajun solihun. Indikator kebahagiaan di dunia itu ketika memiliki pasangan yang soleh Pak. Masya Allah. Upayakan ini. Coba upami orang ngagaduhan pasangan atau solehnya, dikantunkeun mata pikahawa tireun leres teu. Akan merasakan kekhawatiran. Atau sikapnya, perkataannya, perbuatannya, gaya hidupnya membuat kita resah. Upami teu soleh malah resah Pak. Maka memiliki pasangan yang soleh, istri yang soleh, atau untuk seorang istri mempunyai suami yang soleh adalah sebuah kebahagiaan di dunia yang bisa dirasakan Pak. Wajar kalau kata Rasulullah SAW. Nah, makanya bagaimana? Pertama, samakan visi dulu. Pak, hayu, contoh nanti gitunya. Orang ada kesamaan visi di dalam memandang masalah kehidupan. Apa? Ya, sama langkah di dalam urusan ibadah. Saling menyemangati, saling memotivasi, saling mengingatkan contoh nanti. Nah, ini kewajiban Pak. Seorang suami wajib Pak untuk mengarahkan istri dan anaknya menjadi soleh. Ketika hal tersebut ditempuh, kemudian kita mempunyai istri yang solehah, maka Masya Allah akan dirasakan kebahagiaannya. Tapi kalau seorang istri Pak menjadi inspirasi untuk suaminya sehingga suaminya rajin ibadah, sanes kewajiban Pak. Ya. Tapi ini menjadi sebuah perhiasan. Jadi dulu seorang sahabat bernama Thauban pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasul, ya, apa yang harus saya miliki untuk mendapatkan sebuah kebahagiaan
atau perhiasan di dunia. Kata Rasulullah SAW, zaujatun mu'minatun tu'inuhu ala imanihi. Ketika engkau mempunyai istri yang mukminah, kemudian menginspirasi, membantu engkau untuk lebih dekat dengan Allah, untuk lebih taat, untuk lebih baik, untuk menjadi lebih soleh, maka itu adalah istri yang berharga katanya Pak. Masya Allah. Nah jadi luar biasa. Jadi kata Rasulullah SAW, istri yang solihah itu betul-betul menjadi sebuah perhiasan yang mengalahkan kilo emas maupun berlian. Nah, tapi ketika kita memiliki pasangan yang soleh, ya, itu merupakan bagian dari kebahagiaan di dunia yang terasa. Istri yang tidak mengumbar auratnya kemana-mana, betul kan, itu akan membahagiakan untuk kita Pak. Masya Allah. Cobi upami teu soleh banyak luar biasa, auratnya diumbar kemana-mana gitu kan, atau mengkhawatirkanlah ketika jauh dari kita, luar biasa Pak. Betul, makanya kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, seorang istri yang solihah itu adalah salah satu di antara sekian banyak indikator kebahagiaan hidup di dunia. Ya, makanya di dalam Islam itu Pak ada satu syariat atau satu akhlak, yakni malu ya Pak ya, punya rasa malu. Nah ini yang harus dimiliki untuk seorang perempuan ya. Di kita sekarang Pak luar biasa, ada fenomena TikTok yang pengunduhnya sekarang di dunia terbanyak Pak. Memang betul di dalam konten TikTok itu tidak hanya joget-jogetan, tapi hampir semuanya joget-jogetan Pak. Ya, ada challenge gitunya, dance dan yang lain sebagainya. Menurut research Pak, seseorang menghabiskan waktu dengan aplikasi itu ya, kanggo tutorialna, ngarekamna, atau napi mempublisna, satu kali mengakses itu menghabiskan waktu 29 menit rata-rata Pak, satu kali ngakses. Ya. Saat tos di ngawitan teh non, contoh tutorial heula kumaha carana, teras ngarekamna, saat tos direkam, diupload, saat tos diupload teh moal kitu wae nya, tapi ditingali aya nu komen teh gitu kan nya, sabaraha nu ningali. Nah bahkan seolah-olah kalau dulu terlihat goyang-goyang atau napi joget-joget teh isinnya, ayeuna mah teu Pak, malah sengaja dipublikasikan, kemudian dilihat, bahkan seolah-olah bangga upami nu ningalina tos seueur. Nah makanya satu bencana yang dirasakan ketika seseorang mempunyai qillatul haya, sudah sedikitnya rasa malu. Masya Allah. Karena malu merupakan bagian dari iman. Kata Rasul, al-haya'u syu'batun minal iman. Nah ini yang sedang diserang sekarang oleh orang-orang di luar Islam. Membuat sebuah aplikasi yang banyak, walaupun mereka berujar ada yang majang hiburan itu hanya ada hiburan yang tidak mesti seperti itu kan ya. Islam sangat sangat menghormati, bahkan mempunyai posisi rasa malu itu ada porsi, ada tempatnya. Nah sementara dengan aplikasi tersebut seolah-olah rasa malu sudah tidak ada ya. Bahkan atau sedangkan di dalam Islam kalau seseorang qillatul haya, sedikit mengalami sedikitnya rasa malu, bahkan sudah ada tidak ada rasa malu sama sekali, Masya Allah Pak, subhanallah. Coba orang ge rela tuh Pak gaduh bojo ya, gutak-gitak diupload, ditinggali ku batur contohnya. Walaupun sekarang Pak ketika saya membahas masalah ini, wah seueur pecinta TikTok garis keras gitu kan ya, ngebela gitu kan ya, wah cenah ada ieu mah hiburan, es krim pisan ieu mah cenah ustazna gitu kan ya. Wah, naudzubillah. Betul Pak, tidak ada atau tidak semua konten, ada konten inspirasi, ada konten motivasinya, ente sadayana goyang-goyang. Tapi konten-konten eta teh ngalelep Pak. Ada para yang sangat prihatin lah, sehingga mengimbangi dengan membuat konten-konten motivasi, konten-konten inspirasi gitu kan, atau konten lucu yang tidak mesti nari-nari, joget-joget, goyang-goyang, tapi konten-konten eta teh ngalelep sadayana eleh ku konten-konten anu intina. Di dalam Islam ingat, satu hal yang membuat masalah ketika apa? Qillatul haya, ketika sedikitnya rasa malu. Kadang-kadang jang hiburan atuh tad gitu kan ya, jang hiburan ieu mah Masya Allah.
para pecinta aplikasi itu ada yang pecinta aplikasi garis keras gitu kan ya. Dika mau dijelaskan teh wah eta ngabela teh macam-macam, bahkan disebut sebagai radikal gitu ya upami ngejelaskan ngebahas masalah eta. Karena apa Pak? Perlu dijelaskan bahwa satu di antara sekian banyak akhlak mulia di dalam Islam apa? Memposisikan rasa malu. Karena yang namanya al-haya'u di dalam Islam, al-haya'u rasa malu itu syu'batun, satu cabang. Ya. Cabang dari iman ada yang menyebutkan 60, ada yang menyebutkan 70 cabang dari keimanan. Nah, di antara yang 60 dan 70 tersebut ada apa? Al-haya'u syu'batun minal iman. Rasa malu merupakan satu cabang di antara sekian banyak cabang ekspresi dan ungkapan dari keiman. Dan ini sedang diserang Pak. Tidak adanya rasa malu, bukan tidak ada, minimnya rasa malu. Tos teu aya kaisin deui. Pernah kacarioskeun aya hiji murang kali ujug-ujug gugah wengi, satos gugah wengi teh nyenak bantalna teh dilelep-lelepkeun ka kamar mandi. Enjing-enjingna teh ditaros ku mamah kunaon, ternyata eta teh sedang challenge katanya ya. Di challenge ku rerencangan kamari eleh challenge, ada challenge dare or truth gitu kan ya. Dare itu apa? Ditantang harus melakukan apa yang diminta. Kalau enggak truth itu apa? Kedah ngejawab jujur gitu kan. Upami tantangan teh eleh, pilihan teh dua. Kedah siap nampi tantangan, yang kedua kedah siap nyarios jujur. Ternyata si orang tersebut kaleresan ditantang ku rerencangan teh nya ngalelep-lelepkeun bantal tapi omat kudu tengah wengi cenah meh teu dicarekan ku mamah bapana deui ka kituna Pak tah. Apa? Ketika qillatul haya, sudah tidak ada lagi bahkan sedikit rasa malu, naudzubillahi min dzalik. Nah, ini yang sedang diserang kepada akhlak anak-anak kita sekarang. Sedangkan yang namanya rasa malu itu tidak mendatangkan kecuali kebaikan. Kalau kita menjaga rasa malu, yang akan datang apa? Kebaikan, keterjagaan. Sekarang banyak anak-anak yang seolah-olah ekspresif. Apa yang ingin dilakukan, lakukan. Karena apa? Sedang diserang ini Pak. Oleh orang-orang, Masya Allah banyak misi-misi di luar Islam yang seolah-olah memudarkan. Seolah tidak ada hal yang istimewa, hal yang luar biasa dari orang Islam. Padahal dari orang Islam itu dari dulu sampai seharusnya sampai sekarang, sampai hari kiamat, salah satu yang unggul dari khasnya orang Islam apa? Ada rasa malu atau akhlakna tidak ekspresif. Ayeuna Masya Allah bangga upami tos biasa challenge, bangga upami followerna tos gitu aja membuat konten-konten yang sedang ngehits kekinian, ngetren, ekspresif Pak. Waliyadzubillah. Sedangkan ketika seseorang qillatul haya, sedikitnya rasa malu, wah naudzubillahi min dzalik. Ikhwatu iman rahim. Itu yang kedua. Makanya wajar kalau Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu menjelaskan ya di dalam atharnya ketika mengindikasi sebuah kebahagiaan, seseorang dapat merasakan kebahagiaan di dunia ketika dia mempunyai pasangan yang soleh. Bapak jantan suami anu soleh kanggo bojona bakal jadi kebahagiaan untuk istrinya. Istri bapak juga sama, ketika dia solihah maka bisa menjadi sumber kebahagiaan, ketenangan kanggo bapak. Visinya apa? Langkahnya apa? Menyamakan visi di dalam urusan kebaikan, saling mengingatkan. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, auladun abrarun. Kebahagiaan di dunia itu akan terasa ketika kita mempunyai anak yang soleh. Ikhwatu iman rahimakumullah. Ketika mempunyai anak yang soleh, anak yang baik, ya luar biasa Pak. Tak iya numawi, Masya Allah ikhwatu iman rahimakumullah. Betul-betul di dalam berumah tangga itu salah satunya dapatkan atau upayakan untuk mendapatkan ini. Didik istri sangkan solihah, didik murangkali sangkan soleh. Ikhwatu iman rahimakumullah. Maka kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti dipanjangkan
kebaikannya oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, ketika seseorang berupaya untuk mengikhtiarkan kebaikan, salah satunya akan terasa ketika dia mempunyai anak yang saleh. Pak, di dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi ada seseorang yang diangkat, ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang tersebut ternyata ditempatkan oleh Allah di surga. Padahal dulu dia merasa amalnya minimalis. Tapi ketika di akhirat, dia Allah tempatkan di tempat yang tinggi. Kemudian orang tersebut heran, mali hadza, nah abdi tiasa di dieu, rumasa harita amalna tidak seuah ini, tidak layak untuk mendapatkan ini. Ternyata kata Allah Subhanahu wa taala, hadza bistighfari waladika alaka. Ini dikarenakan permohonan ampunan yang disampaikan oleh anakmu untuk mutah. Mengungkul murang kali anu soleh, anu ngagaduhan kepedulian, kamu ngadoakeun sepuhna tuh, masya Allah Pak. Maka memiliki anak yang soleh itu sangat membahagiakan, sangat menenangkan, ya, menenteramkan, bahkan menyelamatkan. Nah, ini tantangan untuk kita Pak. Insya Allah sasih payun uang bahas masalah fenomena anak-anak sekarang Pak, ya, menjadikan sebuah kehati-hatian kanggo urang gitu nya Pak, ikhwatul iman rahimakumullah. Karena kata Rasul SAW tadi, seseorang harus berupaya sekuat tenaga untuk mendapatkan, mewujudkan kebahagiaan hidup di dunianya, salah satunya dengan memiliki anak yang soleh. Jadi Pak, tahapan pertama untuk mendapatkan anak yang soleh itu caketkeun ka masjid, ya, ajak, canas diajak kungkul pasihan, contoh, ajak ke masjid, sok, masya Allah Pak. Yang kedua, maksimalkan memberikan nasihat, interaksi, ngobrol, seueur nyarios, gitu kan ya. Sanes mengungkul diajak kungkul, tapi orang nyariosan seueur, perbanyak waktu untuk berbicara, interaksi. Kamu mendidik dengan arahan-arahan yang baik Pak. 3, jangan lepas untuk didoakan ta eta. Karena kata Rasulullah SAW, ya, ketika kita dianggap sedang merasakan kebahagiaan di dunia, akan terasa ketika kita mempunyai anak yang soleh Pak. Nah, yang keempat, apa indikator kebahagiaan hidup di dunia itu dengan cara apa? Ketika apa? Mempunyai bi'ah hasanah. Apa bi'ah? Betul, lingkungan. Bi'ah hasanah, lingkungan yang baik. Maka masing-masing dari kita apa punya tugas Pak? Masing-masing dari kita punya tugas untuk menciptakan, mewujudkan lingkungan yang baik. Di dalam sosiologi Islam dikenal sebagai konsep soleh pribadi, soleh keluarga, soleh masyarakat dan lingkungan. Pertama, kita harus menanamkan sebuah konsep kedah janten pribadi anu soleh. Minimalnya upami pribadi soleh, orang lain itu merasa aman dengan kita, terjaga hatinya, terjaga kehormatannya, terjaga keselamatannya dari kita. Kedua, upami masing-masing pribadi tos ngagaduhan konsep orang kedah soleh, orang kedah soleh. Nu kadua anu bakal terbentuk apa Pak? Keluarga yang soleh. Ya, keluarga yang soleh. Upami sadayana ngagaduhan konsep kieu, lahir pribadi yang soleh, masing-masing tiap keluarga lahir keluarga yang soleh, maka akan terbentuk bi'ah hasanah. Itu apa? Lingkungan yang baik tuh, masya Allah. Nah ternyata coba bayangkan ke orang, upami orang ngagaduhan tatanggi lingkungan payun bumi, pengker bumi, atau napi di mana weh tatanggi orang kirang saya membuat nyaman kita kah? Tidak, ternyata Pak ya. Nah makanya konsepsi Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu itu sangat logis dan realistis. Ketika kita ada di lingkungan yang baik, di lingkungan yang baik, maka masya Allah tenang, nyaman gitu kan ya, di dalam
apa? Di dalam melaksanakan kehidupan itu sangat tenang, sangat nyaman. Karena ini yang dirasakan. Sangat logis, sangat realistis. Minimalnya apa Pak tadi? Mudah untuk menolong orang lain. 2, ringankan lisan untuk menyenangkan orang lain dengan cara apa? Mengucapkan salam, kemudian menyapa, gitu kan? Tumaros, tumanya lah. Amis budi, saur bahasa Sunda namanya, tak eta. Membuat orang lain nyaman, membuat orang lain merasa dihargai. Yang ketiga, tahan lisan dari menyakiti orang lain, tak eta. Untuk yang dugi ka urang, ya nyeri atau napi nyalabarkeun aib anu sanes waliyadzubillah naudzubillah min dzalik. Nah, makanya kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, ya. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, seseorang dikatakan sedang merasakan kebahagiaan ketika dia berada di lingkungan yang baik. Maka masing-masing dari kita Pak wajib Pak untuk menciptakan lingkungan yang baik. Jadikan diri kita aman untuk orang lain, ya. Jadikan diri kita menenteramkan untuk orang lain. Jadikan orang lain merasa aman, merasa dihargai, dihormati oleh kita. Karena yang namanya seorang mukmin itu yang bisa menyelamatkan orang lain dari lisan dan perbuatan kita. Waliyadzubillah naudzubillah min dzalik. Kalau apa yang kita lakukan itu nyeri banyak, ya. Ini termasuk ke dalam hal yang tidak membuat orang lain nyaman, maka tidak akan terasa kebaikannya. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi, ya, lingkungan yang baik adalah unsur penunjang terasanya apa tadi? Terasanya kebahagiaan hidup di dunia. Coba bakalan tidak terasa lah nyaman sareng betahna orang berada di lingkungan teh upami lingkungan teh kirang kondusif. Nah, Masya Allah, makanya sangat logis, sangat realistis kalau Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu menjelaskan seseorang akan merasakan kebahagiaan, ya, ketika berada di lingkungan yang baik. Nah, ini Mawi, makanya minimalnya ada yang disebut hakul jiwar, hak ketetanggaan Pak. Jadi tetangga itu ada yang punya 1 hak, 2 hak, 3 hak, asa udah ya, udah dijelaskan dulu ya. Tetangga yang punya 1 hak, punya hak ketetanggaan saja. Dia tetangga kita, tapi bukan Islam, bukan juga saudara kita. Walaupun non muslim dan itu bukan saudara kita, wajib untuk kita muliakan Pak. Karena punya 1 hak dari kita, yakni hak ketetanggaan. Yang kedua, tetangga yang mempunyai 2 hak. Ya, dia tetangga kita, dia muslim tetapi bukan saudara kita. Haknya 2, hak tetangga, hak sesama muslim walaupun dia bukan saudara kita. Ini harus lebih lagi. Yang ketiga, orang yang atau tetangga yang mempunyai 3 hak. Ke rumah tetangga, ke rumah sesama muslim, dulur deh gitunya. Maka Masya Allah, ikhwati iman rahimakumullah, ingat, memuliakan tetangga adalah tanda keimanan kita. Terus tetangga nate namu gitu nya, komodi. Ada beberapa tanda keimanan Pak di dalam Islam. Ada yang disebut sebagai atau hadis menjelaskan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri, minimalnya dibarengi dengan 3 lafaz Pak, 3 kalimat. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri, yang pertama falyukrim jarahu, maka muliakanlah tetangga. Yang kedua, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyukrim dhaifahu, maka muliakanlah tamu. Yang ketiga, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyakul khairan au liyasmut, ucapkanlah yang baik atau diam. Tuh, ngamuliakeun tatanggi, ngamuliakeun tamu, terus ngajaga lisan teh termasuk ke dalam hak atau bukan hak, tanda seorang dikatakan beriman kepada Allah Pak tuh. Maka upami orang tak tepatanya gitu kan ya, sareng tatangga teu akur,
gitu kan? Wah, waliyadzubillah. Bisa dikatakan orang tersebut ya tidak dikatakan orang yang beriman kepada Allah, tidak beriman kepada hari akhir. Maka 4 terlebih dahulu yang akan kita bahas. Jadi kita akan bahas, Pak. Kita akan simpulkan. Yang kita minta kepada Allah rutin, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wahai Allah, datangkanlah kepada kami kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari api neraka. Ibnu Abbas menjelaskan hasanah fid dunya atau fid dunya hasanah itu ketika kita memiliki qalbun syakirun, hati yang sangat mudah untuk bersyukur. Yang kedua, ya, azwajun soleh, ya, istri yang soleh. Kemudian abrorun, auladun abror, anak yang baik, anak yang soleh. Kemudian yang keempat, bi'ah hasanah. Bi'ah hasanah itu artinya lingkungan yang baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memampukan kita untuk memiliki hal-hal tersebut, ya, yang akhirnya kita bisa merasakan bagaimana nikmatnya di dunia, dan nikmat tersebut parat dugi ke akhirat karaos katampi kurang sadayana. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Kita tutup dengan subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.